Gua jadi penasaran ini. Ini jembatan dibangun pakai besi, apa pakai kerupuk? Masa kena air dikit langsung melempem? Harus kembali menghadapi kesulitan. Pertanyaannya sederhana tapi menusuk. Ini murni kesalahan konstruksi. Atau ada yang tidak beres dalam penggunaan anggaran. Jembatan ini baru saja diresmikan pemerintah setempat dan hancur sebelum sebulan beroperasi karena terkena banjir. Dan kalian bisa lihat, sebelum jembatan ini hancur, sudah terlihat kalau jembatan ini pondasinya tidak kokoh. Fasilitasi warga untuk beraktivitas pun terputus. Beginilah kondisi jembatan penghubung dua desa antara Desa Gobang dengan Desa Rabang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ambruk diakibatkan oleh orang meninggal ya ke TPM. Berarti itu akses utama ya Pak? Akses utama untuk menyambungkan Kampung Gobang dengan Kampung Lebak Haur. Jembatan itu baru Pak, baru diresmikan bulan Bor 1 miliar ya, 1 miliar tetapi belum dipotong pajak dan TPK dan lain-lainnya yang dibangunkan sekitar ya 850 jutaan. Jembatan itu baru Pak, baru diresmikan bulan puasa waktu kami mengadakan syukuran setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk kurang suatu apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Kali ini ada berita terbaru dari Jawa Barat, terutama Deddy Mulyadi yang seperti kita ketahui kemarin kan sempat meresmikan jembatan di Gobang Rumpin Bogor ya, yang bupatinya adalah Rudi Susmanto. Kemarin kan 2 bulan nih sejak jembatan itu diresmikan ternyata udah roboh, dan kemudian ini menjadi sebuah statement yang bersifat tendensi yang menurunkan elektabilitas seorang Deddy Mulyadi yang katanya ini hasil konten ini. Kalau gubernur konten kerjanya kayak begini. Ada saja, tetapi kita tidak bisa menyalahkan KDM sepenuhnya ya, karena juga dari pihak-pihak terkait yang membangun dari jembatan kan banyak. Bupati udah pasti, kemudian di bawahnya ya, dan kemudian yang ada kontraktor sebagai pelaksana itu kan harus dicurigai ya. Dan kemudian dari apa yang terjadi tentu saja amat sangat disayangkan, mengingat dari budget yang dibangun ya untuk digunakan untuk membangun itu kan 1 miliar. Tetapi jika melihat dari struktur atau mungkin dari hasil dari jembatan tersebut kan sangat lucu guys ya. Ada jembatan panjang itu tanpa tiang ya, atau mungkin boleh dibilang tanpa tiang pun mungkin bisa jika memang dari struktur jembatan tersebut ya boleh dibilang amat sangat kokoh gitu ya. Ini bukan kokoh dari strukturnya, tapi kokoh struktur untuk mengkorupsinya. Belum seperti itu guys ya. Kecuriganya memang seperti itu ya, seperti netizen bilang. Dan seperti apa versi lengkapnya, yuk kita play. Warga Bogor, gua mau kasih lihat lu pada jembatan pertama di dunia. Yang umurnya lebih pendek dari story WhatsApp. Nih. Ya kan? Gua jadi penasaran ini. Ini jembatan dibangun pakai besi, apa pakai kerupuk? Masa kena air dikit langsung melempem? Ya enggak? Biasanya yang kuat dari proyek jembatan tuh bukan bangunannya, Tapi spanduk peresmiannya doang. padahal jembatan itu dibangun pakai duit rakyat. Kalau baru selesai udah roboh, yang runtuh bukan cuma bangunannya, bos. Tapi juga kepercayaan warga. Kayaknya jembatan ini perlu disidak dah. Soalnya dari jauh aja Aromanya udah kemana-mana ini. Baru sebulan diresmikan, tapi sudah ambruk. Jembatan Gobang di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, yang seharusnya menjadi urat nadi masyarakat, kini justru jadi simbol kekecewaan. Warga yang setiap hari bergantung pada akses ini, kini harus kembali menghadapi kesulitan. Pertanyaannya sederhana tapi menusuk. Ini murni kesalahan konstruksi. Atau ada yang tidak beres dalam penggunaan anggaran. Bagaimana mungkin infrastruktur yang baru dibangun dengan dana yang tidak sedikit bisa roboh dalam waktu sesingkat ini? Di mana kualitas? Di mana pengawasan? Masyarakat berhak tahu. Karena ini bukan sekadar jembatan yang ambruk, ini tentang kepercayaan yang runtuh. Jembatan ambruk hasil korupsi.
Jadi di Desa Gobang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, ada sebuah jembatan yang belum lama dibangun sudah ambruk. Menurut info, jembatan ini baru saja diresmikan pemerintah setempat dan hancur sebelum sebulan beroperasi karena terkena banjir. Dan kalian bisa lihat, sebelum jembatan ini hancur, sudah terlihat kalau jembatan ini pondasinya tidak kokoh dan juga melengkung ke bawah. Lalu kemana tiang pondasi di tengah jembatan ini? Masa hilang hanya karena terkena arus banjir? Ini sih sudah fix, bangun jembatannya pasti asal-asalan. Cuma modal cor sana-sini doang tanpa dihitung kekuatan jembatannya. Akibatnya tidak sampai 1 bulan jembatan ini sudah ambruk dan warga harus lewat jalan alternatif lain. Aduh, nyusahin banget dah. Kok bisa ya? Mari kita pakai logika yang sehat dan positif. Karena kondisi cuaca yang juga belum bisa diprediksi, hadirnya pantauan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Bogor Bapak Ade Ruhandi. Dan kepada pemerintah Kabupaten Bogor, terima kasih kemarin sudah meninjau ya Bapak Wakil Bupati Ade Ruhandi dengan jajarannya sudah melihat langsung kondisi ambruknya jembatan tersebut. Tapi mohon jangan didiamin, telusuri itu 1M dibangunnya kok begitu. Biar masyarakat warga tidak bias ataupun tidak salah menilai menanggap kok bisa gitu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Kabupaten Bogor atas perhatiannya, atas programnya untuk Kabupaten Bogor. Tetapi ingat, jangan didiemin, telusurin itu, karena semua dirugikan. Terima kasih. Ahai. Kemana 1M? Logikanya kok bisa ambruk? Kemana? Sesuai RAB nggak? Sesuai pengerjaan nggak? Sesuai nggak semuanya? Jangan sampai warga di sana dirugikan oleh swaklola desa. 1M. Ingat, oke? Tetap semangat, dulur-dulur sayang di sana semuanya ya. Masih ada jembatan yang satu lagi tuh kalau nggak salah saya lihat. Oke? Semangat. 2 bulan diresmikan, jembatan Gobang Tarisih senilai 1 miliar rupiah penghubung 2 desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Akibatnya jalur utama yang biasa dilintasi warga untuk beraktivitas pun terputus. Beginilah kondisi jembatan penghubung 2 desa antara Desa Gobang dengan Desa Rabang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ambruk diakibatkan oleh tiang penyangga jembatan yang tak kuat menahan derasnya arus sungai Citempuhan saat hujan deras. Jembatan memiliki panjang 32 meter dan lebar 3 meter ini baru 2 bulan diresmikan oleh pemerintah setempat senilai 1 miliar rupiah. Bahkan jembatan ini menjadi jalur akses utama warga untuk beraktivitas. Ambruknya jembatan Gobang Tarisih akibat dihantam derasnya debit air dari sungai Citempuhan saat terjadinya hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Rabu malam lalu. Saat ini warga pun terpaksa menggunakan jembatan lain yang sulit dilintasi kendaraan roda 2. Orang meninggal ya ke TPM. Berarti itu akses utama ya Pak, akses utama untuk menyambungkan Kampung Gobang dengan Kampung Lebak Haur. Jembatan itu baru Pak, baru diresmikan bulan puasa, baru kita mengadakan syukuran setelah Monep ya diresmikan. Tetapi kan ini tidak tahu banyak bencana ya, tidak bisa disangka-sangka seperti itu kan, karena bencana. Ya kadang-kadang mobil ada kemarin lewat.
Kalau sekarang berarti nggak bisa ya? Nggak bisa, soalnya udah patah yang itu. Berarti akses Yang tengahnya ya, yang tubuhnya itu. akses terputus berarti Bu. Iya, Bu. Iya. Bu, harapan Ibu sendiri sebagai warga apa Bu? Aduh, banyak sedih aja. Mending rumah baru kali ini gitu. Pengen diperbaiki ya Bu jembatannya Bu. Iya. Warga pun berharap adanya perbaikan kembali jembatan Gobang Tarisi yang menjadi jalur utama warga untuk beraktivitas. Hingga kini warga pun memilih menggunakan jalur alternatif lain untuk mobilitas sehari-hari. Dari Bogor, Jawa Barat, Arif Permana, jurnalis NTV melaporkan. Jembatan itu baru Pak, baru diresmikan bulan puasa. Kejadian pertama pada tanggal 4 akibat hujan deras itu timbul banjir bandang yang mengakibatkan tiang penyangga yang tengah jembatan tersebut roboh ya, tertabrak oleh derasnya air. Kami mendapatkan bantuan dari bantuan keuangan Kabupaten Bogor 1 miliar ya, 1 miliar tetapi belum dipotong pajak dan TPK dan lain-lainnya yang dibangunkan sekitar ya 850 jutaan. Jembatan itu baru Pak, baru diresmikan bulan puasa waktu kami mengadakan syukuran setelah Monep ya diresmikan. Tetapi kan ini tidak tahu banyak bencana ya, artinya tidak bisa disangka-sangka seperti itu kan, karena bencana. Belum genap sebulan sejak peresmian jembatan di Desa Gobang ambruk. Jembatan murah. Tebak anggarannya. Contohnya kalau anggarannya ini 5M, mesti biayanya hanya 500 juta. Biasa dikorupsi, aku yakin ini dikorupsi. Inilah kondisi jembatan Gobang Tarisi yang ambruk setelah diterjang banjir bandang. Jembatan ini merupakan akses utama warga untuk beraktivitas sehari-hari. Jembatan sepanjang 32 meter dan lebar 3 meter ini dibangun dengan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Namun baru 2 bulan diresmikan jembatan tersebut sudah ambruk. Diduga tiang penyangga dan konstruksi jembatan tidak mampu menahan derasnya arus sungai Citempuhan saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada Rabu malam. Akibat ambruknya jembatan tersebut, warga terpaksa menggunakan jalur alternatif yang kondisinya sulit dilalui terutama oleh kendaraan roda 2. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar akses jalan kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dari situ timbul banjir bandang yang mengakibatkan tiang penyangga yang tengah jembatan tersebut roboh ya, tertabrak oleh derasnya air dan material-material yang dibawa oleh banjir bandang tersebut Pak, ya kan gitu. Yang dibangunkan oleh Pak Lurah ini kan jembatannya terkena bencana, sehingga nanti karena sudah dimonitor juga oleh Pak Bupati, oleh Pak Rudi Susmanto, saya memastikan ke lapangan agar ini dimasukkan kepada BTT, bantuan bencana alam. Alhamdulillah. Karena kalau tidak dimasukin kepada anggaran bencana alam kan memang kenanya bencana alam. Mudah-mudahan nanti dicarikan solusi yang terbaik. Karena untuk anggaran dari pemerintah pusat ada penambahan anggaran, biasanya 1 miliar itu ditambah 300 juta. Cuman 300 juta dikelola oleh desa, yang 1 miliarnya untuk pembangunan KDMP. Semuanya pembangunan itu ada di desa. Maka saya akan meluruskan, bantuan dari pusat itu bukan dipotong, tapi sebetulnya ditambah. Jadi 1,3, yang 300 sekian itu dikelola oleh desa seperti biasa, yang 1 miliar dikelola secara langsung, bekerja sama, kolaborasi dengan semua pihak. Jadi dibangunkan berbentuk bangunan untuk KDMP. Teman-teman DPR, Bapak Ketua dan para anggota, di sini juga Pak Brelen juga hadir, anggota DPR yang dari Dapil 5 dari Rumpin. Yang jelas, yang lebih penting adalah karena kondisi cuaca yang juga belum bisa diprediksi, untuk antisipasi warga dihimbau jangan diisi dulu rumah yang memang di bantaran sungai yang sudah
terkena bencana. Nanti kita akan mengikuti kajian dari tim teknis. Itu saja mungkin. Ya, Pak. Baik. Pengecekan jembatan yang roboh. Assalamualaikum, Makotama izin melaporkan situasi terkini di Desa Gobang, Kecamatan Rumpin. Kali ini berada di aliran kali. Pengecekan jembatan yang roboh. Demikian dilaporkan dari TKM Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin. Ambruknya jembatan di Gobang ya, Rumpin, Bogor tentu saja amat sangat mengecewakan dari berbagai kasus korupsi. Karena ini ada kaitan erat sekali ya dengan kasus korupsi, karena mengingat jembatan yang mungkin boleh bilang nggak lebar-lebar amat gitu guys ya, kan nggak panjang banget ya, itu bisa roboh dalam jangka 2 bulan saja. Bayangkan jika dibanding dengan buatan Belanda guys ya, itu jembatan sampai berabad-abad, padahal itu jembatan yang melintasi pegunungan gitu ya, misalkan jalan kereta api. Ini ya sekedar jalan jembatan yang hanya dilewati kendaraan umum, paling tidak mobil dan motor gitu ya, itu paling berat. Dan dari struktur yang bisa dilihat di berbagai media digital kan, kita lihat adanya sebuah keanehan jika memang sudah kita melihat secara detail ya, bahwa ada lengkungan ya yang seolah-olah itu sangat teringkih sekali ya. Orang awam pun bisa menilai bahwa jembatan tersebut memang amat sangat boleh dibilang mengkhawatirkan sejak dibangun, dan kemudian ya akhirnya roboh karena dari strukturnya boleh dibilang sangat lemah sekali, karena tidak ada hanya sebuah struktur yang kokoh. Ya saya bilang mungkin saking kokohnya dalam kasus korupsi iya ya, bukan dari kasus dalam kokoh dalam strukturnya gitu guys. Dan ini sangat miris sekali guys ya, dan sangat berita yang pokoknya gong banget gitu guys ya, bahwa ada sebuah pembangunan proyek yang seharusnya itu membanggakan Jawa Barat, adanya sebuah infrastruktur yang untuk mensejahterakan masyarakat malah membuat resah masyarakat. Ini ngapain pejabat kerjanya? Apakah benar-benar kerja atau mungkin malah mengerjai masyarakat? Padahal kemarin kan dari masyarakat itu kesusahan untuk mengakses jalan karena nggak adanya jembatan, tetapi setelah dibangun malah bikin resah lagi. 1 miliar guys ya, ini bukan jumlah yang cukup sedikit, dan kemudian seharusnya pemerintah itu lebih jeli. Dan kemudian di mana nih si kontraktor atau mungkin pelaksananya? Apa nggak ada pengawasan? Apakah tidak adanya sebuah evaluasi bagaimana jembatan itu dibangun dan seperti apa efek mungkin hasil atau mungkin evaluasi dalam berarti jangka panjang itu seperti apa? Itu kayaknya nggak ada ya, sekedar hanya dibangun kemudian diresmikan ya udah. Baru berapa bulan, baru 2 bulan ya, itu kan sangat lucu sekali guys ya, udah hancur, udah ambruk, katanya sih karena bencana gitu ya. Tapi jika melihat dari struktur itu sangat aneh ya, dari sebuah coran atau mungkin besi ya yang melintang gitu ya, tanpa adanya penopang, itu kan akhirnya melengkung ya, karena dari untuk menopang jembatan saja boleh dibilang sangat lemah, apalagi menopang untuk kendaraan yang tiap harinya lewat. Dan lebih lucunya lagi jika adanya sebuah intervensi swasta. Kemarin kan sempat dari Pak Haji Endang yang membuat jembatan gitu ya, malah suruh dibongkar karena tidak adanya izin atau menyalahi undang-undang. Nah ini ya pemerintah ya, kalau adanya pihak swasta yang memang ingin dalam arti ikut serta dan kemudian membuat masyarakat itu lebih luasa dalam mengakses jalan, malah dilarang. Nah ketika pemerintah bertindak malah jadi kekaruan. Semoga saja tidak lanjut oleh Deddy Mulyadi ya, dari berita yang cukup viral ini ya, yang boleh bilang pokoknya sangat lucu sekali ya. Mungkin kalau Pak Deddy udah tahu ya mungkin dia ngamuk guys ya. Siapa nih kontraktornya? Dan juga ini sangat memalukan sekali sebagai Bupati Bogor Pak Rudi Sumanto ya, seharusnya lebih ketat dalam pengawasan seperti Deddy Mulyadi, turun tangan langsung ya, jangan di kantor gitu. Cukup sekian ya buat teman-teman ya, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.